Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sempat dan nikmat sihat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita unjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Rasul pilihan yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya ketika mengurus perubahan KK dan KTP di Dukcapil Kendal. Ya, sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Kita perjuangkan hidup kita dengan segala kemampuan yang ada pada kita dengan penuh kesungguhan, tetapi pada akhirnya berkesudahan pada kematian juga adanya. Artinya bahwa apa yang kita peroleh di dunia ini kita peroleh dengan susah payah, tetapi pada akhirnya harus kita tinggalkan saat kita dipanggil oleh Allah yang kita namakan kematian. Baiklah, untuk kali ini saya sampaikan pengalaman saya mengurus perubahan KK dan KTP di Dukcapil Kendal. Ketika saya masuk di kantor itu, terasa suasana sudah begitu akrab, sudah begitu nyaman dan disambut dengan senyum oleh para petugas. Di depan kantor pelayanan itu terdapat banyak kursi yang bisa kita gunakan untuk menunggu pelayanan dan proses kita mengurus surat yang akan kita buat itu disediakan di tempat yang bagus begitu ya, tidak begitu panas karena memang di luar kantor atau di luar tempat untuk tempat tertutup gitu enggak, tetapi ini terbuka jadi kita merasa nyaman. Kemudian karena saya alhamdulillah bisa datang pagi, maka langsung mendapat pelayanan yang pertama, dicek oleh petugas dan petugas dengan teliti memberikan pelayanan dan ternyata saya harus mengisi beberapa form yang disediakan di sana dan juga persyaratan lain yang masih kurang, sehingga saya harus fotokopi di surat saya tadi. Cuman sayangnya memang ketika itu fotokopi di kantor itu sedang rusak, padahal ini sangat dibutuhkan ya, sehingga kita harus fotokopi di kantor sebelah ya, di dinas pendidikan ya. Ya itu tidak mengapa karena bagaimanapun karena kita butuh harus ke sana. Tetapi apabila fotokopi itu bisa yang dikoperasi itu bisa antisipasi, sehingga kalau terjadi kerusakan itu bisa kemudian dilakukan backup ya. Fotokopi itu saya kira akan lebih menambah kenyamanan dari para orang-orang yang akan mengurus surat-suratnya, apalagi kalau yang mengurus surat itu difabel ataupun orang tua, yaitu nanti ya cukup sulit ya nanti walaupun relatif dekat ya. Setelah kami lengkapi dan kami isi form yang diberikan oleh petugas, kemudian
kami diberi nomor antri. Jadi tidak bisa nomor antri itu diminta dulu sebelum kita mengisi data dengan benar. Itu bagus ya, karena bagaimanapun kita tidak boleh main-main. Jangan-jangan nanti tidak diisi, hanya minta nomor antri terus pulang ya. Tetapi memang petugas itu teliti dan jeli di dalam melihat berkas yang saya sampaikan tadi ya. Ketika saya mengisi kemudian sudah selesai, sudah diberi nomor antri, saya dipersilahkan untuk masuk ya. Saya lupa tadi membawa stop map, saya harus mencari dulu stop map di koperasi, dan sudah saya dapatkan warnanya apapun bisa, karena stop map ini hanya untuk menjaga biar tidak tertukar dan tercecer dengan berkas milik orang lain. Setelah kita dapatkan stop map itu, baru kita dipersilakan masuk. Dan di sana ternyata sudah ada panggilan antrian ya. Panggilan antrian artinya panggilan antrian itu saya itu kebetulan mendapat nomor 5 dan saya harus akan dilayani di loket yang disebutkan di sana ya, di bundaran sana. Tetapi ketika saya masuk, ternyata ya loket yang ditunjuk itu sudah ditempati orang lain. Maka saya menunggu beberapa waktu, karena biasanya kita itu sangat tertib begitu ya, tidak mau melanggar dari apa yang sudah ditetapkan. Maka saya menunggu beberapa waktu, tapi saya kemudian berinisiatif untuk mencoba masuk ke loket yang lain, tidak sesuai dengan yang dicantumkan di panggilan itu. Ini inisiatif saya saja. Ternyata itu pun dilayani oleh petugas yang saat itu tidak melayani orang lain. Kemudian berkas saya diperiksa dan juga diinputkan oleh petugas itu. Ya, setelah nanti diinputkan, baru saya harus menunggu untuk di print, karena kartu keluarga yang edisi baru ini agak berbeda dengan yang lama, yaitu sekarang cukup di print out. Yang penting data itu sudah disimpan di database ya, Dukcapil. Jadi di sana tanda tangannya pun itu pakai elektrik dan itu diberikan barcode ya. Saya menunggu tidak terlalu lama ya, hanya beberapa saat kemudian dipanggil dan itu sudah jadi ya, sudah jadi kakak saya. Tidak sampai 1 jam ya. Karena apa? Karena datangnya pagi. Kemudian saya keluar dan itu saya fotokopi, ditambah KTP dengan istri saya ya, KTP saya dan istri saya mau mengubah data yang ada di KTP karena masih PNS, akan saya ubah dengan pensiunan. Maka saya harus melengkapi KK yang baru saja di print ya, KK yang terbaru, dan juga cukup fotokopi KTP ya. Kemudian saya masuk lagi dan di sana sudah langsung dikerjakan atau diproses oleh petugas yang dimaksud, dan tidak begitu lama saya pun mendapat panggilan untuk mengambil KTP saya yang baru ya. KTP saya yang baru sudah jadi dan sudah benar ya. Jadi hanya beberapa saat saja langsung diproses, sepanjang memang data kita itu sudah lengkap dan memadai. Perlu saya sampaikan, memang KTP tadi harus diserahkan ya, KTP yang lama harus diserahkan, kemudian akan diproses oleh petugas. Semula saya akan juga langsung memasukkan KTP yang elektronik tadi, tetapi
ternyata itu tidak perlu karena dulu saya sudah pernah melakukan. Jadi nanti data di elektroniknya ya, di database-nya langsung berubah. Jadi sekali lagi pengalaman saya mengurus KTP di Dukcapil Kendal itu sangat cepat dan saya memberikan apresiasi serta saya merasa puas karena dilayani dengan baik dan diberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih saya ucapkan. Dan tips bila Anda mau mengurus di Dukcapil, yang pertama, datanglah waktu pagi hari, artinya menjelang jam 8, karena secara paripurna atau secara lengkap itu pelayanan biasanya sekitar jam setengah 8, jadi jam 7 lebih sedikit ya. Itu mengantisipasi barangkali nanti ada apel di kantor itu dan sebagainya, tapi lebih pagi lebih baik. Yang kedua, bawalah surat-surat asli yang lengkap seperti KK, KTP. Kalau saya mengurus tentang perubahan status dari PNS menjadi pensiunan, saya bawa SK pensiunnya. Dan yang paling penting, bawa HP yang aktif ya. Nanti kalau belum diaktifasi KTP Anda, itu bisa diaktifasi menggunakan KTP elektronik. Lalu Anda membawa HP yang memori maupun kapasitasnya juga memadai. Tidak bisa HP jadul, insya Allah itu belum bisa ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang baik itu datang dari Allah, kalau yang tidak baik itu datang dari saya, maka jangan dipakai. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan sekali lagi saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.